Pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita akan simak agenda-agenda ekonomi dan juga beberapa data yang menarik untuk kita cermati dari Singapura. Ada data soal IHK inti secara month on month year on year di bulan Oktober 2024 dan kita akan bergeser ke Eropa terkait dengan ekspektasi usaha Jerman di bulan November. Kemudian juga dari Amerika Serikat ada aktivitas National The Fed Chicago. Kemudian ada data soal indeks manufaktur Dallas Fed di November 2024. Dan berikutnya pemirsa adalah agenda emiten yang menarik juga untuk kita cermati untuk MIKA, pemberitahuan RUPS rencana MIKA, kemudian juga pemberitahuan RUPS rencana meja, tanggal DPS dividen tunai ini akan disampaikan oleh Toto dan juga Boba, kemudian tanggal ex dividen tunai interim oleh SKRN, MLBI, tanggal ex dividen tunai interim. Dan berikutnya pemirsa untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pembukaannya dapat Anda saksikan di layar televisi. Ya, pemirsa kami mohon maaf atas kekeliruan data yang kami sudah sampaikan terkait dengan pembukaan dari bursa-bursa utama Asia. Kami sampaikan secara verbal saja untuk bursa-bursa utama Asia dibuka menguat dengan Nikkei menguat 1,7% di level 38.934, STI Singapura dibuka menguat 0,32% di level 3.757, kemudian Kospi Korea dibuka menguat 1,43% di level 2.537 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,4% di level 19.307. Dan untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus sudah tersambung melalui video conference ada Mas Ezar Ridho Ibnu Tama, ekonomis NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Ezar. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Ezar di Market Bus. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda ya. Mas Ezar, kalau kita review sedikit pergerakan dari IHSG di pekan lalu belum kemudian tembus dan juga berhasil di level 7.200-an begitu ya, ataupun di atas level 7.200. Apa sih sebetulnya yang menjadi pemberat dari pergerakan IHSG di pekan lalu? Jadi IHSG kelihatannya memang ada net foreign outflow yang sangat signifikan beberapa minggu lalu ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal memang si IHSG membentuk double top pattern dan sudah ke supportnya kemarin di sekitar 7.139. Nah, ini menjadi seolah dari Trump effect ya, post US election di US itu memang mengambil banyak euforia dari market lain dan efektivitaskan atau memang nyerapin atau absorb most of that bullish sentiment. Kalau kita lihatin dari marketnya China juga mulai turunnya, soalnya marketnya Amerika mulai bangkit lagi. So everyone is reallocating and shifting back to the US in the wake of the Trump presidency. Oke, yang jadi satu fokus juga adalah terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pasca kemudian Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat begitu ya, terkait dengan kebijakan ekonomi di sana. Nampaknya kemudian dinilai lebih menarik dibandingkan dengan emerging market, salah satunya adalah di Indonesia begitu. Secara volatilitas menurut Anda pekan ini akan seperti apa? Apakah polanya kurang lebih akan sama lah seperti pekan lalu? Karena ini kemudian belum mencapai klimaksnya Mas Ezar. Sebenarnya sih volatilitasnya untuk IHSG sendiri kelihatannya akan cenderung lebih stabil ya. Jadi kita melihat fluktuasinya yang sepertinya fluktuasi yang paling volatile itu we've already passed that, dan kita itu memang nggak truly anticipate anything major to come out. Soalnya kita udah tahu ceritanya Indonesia ke depan. Mungkin dari sisinya pemerintah juga kita tahu Presiden Prabowo kebijakannya seperti apa. Presiden Prabowo juga sudah balik, ada lebih banyak investasi ke Indonesia dan kemungkinan itu menjadi salah satu drivers for GDP growth. Soalnya dia sudah lock up kalau nggak salah 11,6 atau lebih miliar US dollar sebagai FDI di Indonesia. Jadi it will give a boost to our GDP growth for the year.
Tapi other than that, kita domestically kita nggak ada cerita yang sangat mengejutkan Ya, for the reader. baik. Lalu bagaimana dengan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Artinya sejauh ini apakah ini masih menjadi concern untuk sektor-sektor tertentu di IHSG atau seperti apa? Atau ada semacam dampak psikologis dari pulangnya Presiden Prabowo Subianto dari lawatannya begitu membawa oleh-oleh realisasi investasi sehingga kemudian ini juga akan berdampak kepada penguatan dari nilai tukar rupiah dan ini cukup menjadi penopang di tengah capital outflow dari Indonesia kembali ke Amerika Serikat, Mas Ezar. Sebenarnya itu tergantung dengan investasinya itu dalam bentuk apa. Jadi kalau bentuknya Prabowo, investasinya adalah real investments, ya itu bangunin pabrik seperti Apple kan mau investasi berapa triliun ke Indonesia, tapi itu secara real investment bukan ke pasar modal. Ya pasar modal itu tidak dapat ya flow itu, net foreign inflow itu. So it also depends on the financial instruments dan bentuk investasinya dari investor-investor asing yang Prabowo udah lock up. Dan mungkin saya bisa juga add, there is also an additional aspect of politics in this. Soalnya mungkin kita udah tahu kebijakannya Prabowo untuk let's say for the next 1 year or the next 2 years, it's very predictable. Tapi kita juga harus lihatin pilkada yang yang kita akan ada di Rabu Minggu ini. Soalnya kita lihatin kebijakannya Prabowo, implementasinya itu sejauhnya bisa apa. Soalnya kita lihatin di Jakarta kita juga ada Ridwan Kamil, Hanung Pramono, sama dan Mahfud kan yang menjadi calonnya, dan juga kita lihatin di Jawa Tengah kan ada pilkada juga. And we need to see that kalau ini bukan calonnya di koalisinya Prabowo ya Kim Plus, kebijakannya Prabowo bisa diimplementasinya sejauh mana di seluruh wilayah Indonesia. Oke, itu yang kemudian membuat sebetulnya program-program yang dimiliki oleh Prabowo Subianto dapat bekerja efektif atau tidak gitu ya. Ketika misalnya kepala-kepala daerah yang terpilih pada saat pilkada nanti bukan dari koalisi Kim Plus begitu ya. Itu yang menjadi concern juga dari pelaku pasar. Oke, yang menarik juga adalah terkait dengan sektor-sektor yang menopang pergerakan dari IHSG di pekan lalu. Di antaranya adalah saham-saham berbasis big caps, BBRI menjadi salah satu penopang. Kalau kemudian BBRI secara fundamental dinilai menarik begitu untuk pelaku pasar yang ingin mulai mengkoleksi saham BBRI pasca penguatan kemarin di penutupan perdagangan di hari Jumat untuk BBRI masih menarik untuk bisa dimasuki atau tunggu koreksi dulu terus kemudian bisa masuk, Mas Ezar? Sebenarnya itu tergantung ya. Soalnya BBRI kalau kita lihat secara fundamental, BBRI itu ada banyak loan at risk atau ya kita bisa bilangin kredit macet. Soalnya kemarin BRI distribusikan banyak loans pinjaman ke UMKM, dan UMKM memang ada kualitas kreditnya itu tidak terlalu bagus ya, kita bisa bilang itu non-performing loans ratio-nya untuk UMKM itu rata-rata 4%, dibandingkan kalau kita lihatin konsumen itu cuma average lah 2%, jadi double the risk. Itu kenapa BBRI itu sangat volatile. Nah kalau kita lihatin dari secara teknikal untuk BBRI, kita lihatin BBRI memang lagi dalam rebound. Tapi if we were to see the net foreign outflow for the past few weeks, memang di pekan lalu yang significantly ada banyak asing uangin adalah BRI. Soalnya BRI sangat volatile. Nah, secara teknikal tapi juga secara fundamental sangat risky. Yang menjadi salah satu positive catalyst untuk BRI adalah satu dari Prabowo bilangin dia akan memutihkan atau forgive most of the
Hutang. loans yang dari nelayan untuk nelayan sama petani Hmm. dari ya financial crisis yang masa lalu. Tapi dalam bentuknya kita belum tahu. Hmm. Tapi yang kita bisa asumsikan adalah yang diprioritaskan untuk membuktikan utang itu adalah di BUMN, Hmm. yaitu selalu diprioritaskan dengan APBN-nya pemerintah kan. Artinya jika kemudian program ini dapat direalisasikan, NPL di BBRI juga akan menurun signifikan begitu ya? Ya. Oke, secara target BBRI Anda targetkan atau proyeksikan di level berapa Mas Ezar? At least sampai dengan akhir tahun inilah. Sampai akhir tahun kemungkinan bisa rebound ke 4.770. Mhm. Oke, artinya Tapi jika bisa breakout dari situ bisa ke 5.075. Saya itu tidak terlalu confident kalau BBRI bisa menembus dari resistance itu. baik, secara harian menarik nggak BBRI kalau mau masuk? Kelihatannya tidak. Kalau Tidak. kita lihatin BBRI memang sudah mentok di trend line resistance-nya dan kemungkinan akan koreksi hari ini. Oke, saham big caps lainnya yang menarik menurut Anda kalau kita kemudian bandingkan dengan BBRI ternyata lebih apa ya, lebih likable lah gitu. Apa sahamnya? Secara harga valuasinya masih murah, tapi secara proyeksi kayaknya masih cukup potensial gitu. Iya. Saya itu lihatin BBCA itu memang masih bagus. Soalnya BBCA kualitas kreditnya itu sangat jika kita lihatin dari capital adequacy ratio-nya BBCA yang sangat tinggi, low net risk-nya yang lebih rendah dari BBRI, NPL yang lebih rendah dari BBRI, BBCA mungkin itu agak kayak a bit standard choice in comparison lah, a standard choice because it is the best blue chip stock in our fundamentally in our capital market. Tapi memang BBCA itu memang salah satu one of the better stocks if we were to compare it to BBRI. Another I think a better choice than BBRI itu adalah BMRI. I think BMRI is a better choice than BBRI juga. I think BBRI ranks third, itu rankingnya ketiga dalam Big Four banks. Yang terakhir itu unsurprisingly BBNI. Baik, kalaupun kemudian saham perbankan yang big caps lebih apple to apple jika dibandingkan dengan BBRI adalah BMRI begitu ya, dan BMRI dilihat lebih menarik menurut Anda Mas Ezar? Iya, BMRI dan BBCA. Oke, BMRI dan BBCA. Baik, kita akan jeda sejenak. Usai jeda berikut kita akan bahas saham-saham pilihan dari Anda. Ada MDKA, ADMR, JPFA dan juga SMRA. Usai jeda berikut ini Mas Ezar. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.